Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan hasil strategi pembelajaran yang telah kami pilih. Berikut ini merupakan dokumentasi foto dari SD Negeri 4 Sidomukti, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara. Ini merupakan foto screenshot saat kami sedang mendiskusikan strategi, visi dan misi yang cocok untuk SD Negeri 4 Sidomukti. Dari hasil diskusi tersebut, akhirnya kami sepakat untuk memilih strategi Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Project Based Learning sendiri yaitu model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Tujuannya yang pertama ialah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek. Yang kedua, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk yang nyata. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi peserta didik, khususnya pada Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran ini juga merupakan strategi tertentu dalam pembelajaran yang mengubah atau membalikan wajah kelas tradisional. Maksudnya begini, melalui pembelajaran ini, pembelajaran kelas yang umumnya menggunakan pembelajaran konvensional menjadi lebih inovatif. Dalam pembelajaran berbasis proyek, peserta didik melakukan penyelidikan melalui pertanyaan terbuka, menerapkan pengetahuan untuk menghasilkan produk. Selain itu, dalam pembelajaran ini disetting agar peserta didik yang lebih aktif dalam pembelajaran dengan bekerja sama dengan satu kelompok. Pembelajaran ini juga bertujuan agar peserta didik dalam pembelajaran dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya melalui proses penyelidikan yang terstruktur dan menghasilkan produk yang berbeda dengan pembelajaran tradisional yang umumnya sekedar mendapat teori-teori yang dihafal saja. Dengan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat pengetahuan dan keterampilan yang bermakna dalam jangka panjang. Lalu, adapun karakteristik dalam pembelajaran berbasis proyek ini yang membedakannya dengan model lain. Yang pertama itu adalah centrality. Pada project based learning, proyek ini menjadi pusat dalam pembelajaran. Dan yang kedua ada driving question. Project based learning difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. Dan yang ketiga ada constructive investigation. Pada project learning ini, siswa membangun pengetahuan dengan melakukan investigasi secara mandiri. Dan yang keempat ada autonomi. Project based learning menuntut siswa sebagai problem solver dari masalah yang dibahas. Dan yang terakhir ada realisme. Kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Proses atau langkah-langkah dalam project based learning. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain atau menyusun perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam adalah mengevaluasi pengalaman. Kemudian ada pun bagan tentang strategi project based learning, di mana terdapat dua, yaitu proyek terurai dan proyek aktivitas. Kemudian ada pun visi yang telah kami buat, yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul, berbudaya, religius, mandiri, serta berwawasan luas. Kemudian misi yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang mengandung keimanan, ketakwaan, dan budi pekerti luhur. Yang kedua, membentuk peserta didik supaya memiliki kepribadian mandiri serta tanggung jawab. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah memberikan keterampilan dasar dalam bidang iptek dan seni budaya. Yang kelima, mendorong peserta didik mencapai tingkat kecerdasan yang optimal.
kreatif, terampil, disiplin, dan memiliki semangat belajar yang tinggi.